Saya kembali ke Pak Pejabat. Ini selain penjabat kan para pejabat kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Jakarta Timur. Bagaimana ini belajar anak-anak sekolah di Ngada di tengah pandemi? Apakah mereka masih seperti kurang yang belajar online atau bagaimana? Pertama, kami di Kabupaten Ngada memiliki persekolahan cukup bagus, tingkat SD, SMP, dan sekolah menengah atas. Pada prinsipnya penyelenggara pendidikan itu tidak terlepas dari regulasi dan edaran-edaran. Kita pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat edaran Bapak Gubernur, Bapak Victor bersama Pak Yosef menghimbau sebagai acuan normatif pemerintah kabupaten kota untuk mempedomani, dan di Kabupaten Ngada melaksanakan pembelajaran dengan pola daring juga berjalan, juga penugasan tertentu jalan di dalam pengawasan guru dengan orang tua. Nah, ini berjalan secara bagus, dan hasil pemantauan kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada dengan pengawas dengan unsur terkait, pembelajaran KBM di tengah pandemi COVID di Kabupaten Ngada berjalan dengan penahapan dan protokol kesehatan, ya, dengan pola daring dengan manual tetap berjalan, dan kita memastikan layanan pendidikan tidak boleh terganggu walaupun ada situasi global yang dialami. Dan ini menjadi komitmen dunia pendidikan tidak hanya kabupaten tapi di tingkat provinsi. Dan tingkat provinsi ini juga edaran sudah jelas, persekolahan tingkat sekolah menengah atas juga sama dan lain sebagainya. Ini hal yang positif. Dan terkait dengan wisata tadi, saya senang sekali Bung Ketua DPR rata-ratanya 4,5 hari. 4,5. Ini menunjukkan sebuah keberhasilan dan komitmen pemerintah Kabupaten Ngada selama ini memberi sebuah rasa kenyamanan tinggi di tempat-tempat destinasi ini. Nah, ini adalah modal yang sangat bagus. Mudah-mudahan penata usahaan kepariwisataan berjalan secara bagus sehingga tidak hanya 4,5 hari per malam, tetapi mampu membelanjakan sehingga ada efek sosial ekonomi yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Ngada. Ini hal yang positif. Dan ini sudah ditunjukkan oleh pemerintah, dan mudah-mudahan terus diapresiasi oleh siapapun ketika dipercayakan oleh masyarakat Ngada pada tanggal 9 Desember. Dan pemerintah Kabupaten Ngada mengkonkretkan dalam budget anggaran di dinas teknis. Ini bukti sebuah keberhasilan cukup bagus keberpihakan pemerintah Kabupaten Ngada terhadap pengembang pariwisata. Demikian, kami kembali kepada Bung Moderator. Pak, terkait visi dan misi, sejauh mana para kandidat ini melakukan sosialisasi di tengah pandemi? Mungkin maksudnya dalam situasi seperti ini dengan pembatasan, apakah visi misi pesan yang disampaikan para calon bupati ini bisa sampai ke masyarakat? Mungkin Pak Wakil bisa menjelaskan, Pak Ketua Dewan bisa menjelaskan. Sejauh pemantauan kami, ya, bahwa kena izin untuk teman-teman DPR untuk melakukan kampanye berdasarkan aturan itu boleh dikeluarkan oleh pimpinan DPR atau pimpinan fraksi. Hampir tiap hari memang anggota DPR izin sekian jam untuk melakukan kampanye. Memang dari titik-titik yang kita sering lihat ataupun di pengamatan kita di media sosial, ini Ngada ini kan dari aspek infrastruktur, soal jalan ini kan tidak sulit sebenarnya. Jadi mobilitas dari ibu kota kabupaten dari tempat yang paling pinggir di Arariung itu 2 jam saja, sehingga tidak sulit sebenarnya. Hampir, maka penetrasi teman-teman pakai calon ke semua dusun, desa, jangankan desa, dusun pun sampai dengan kendaraan. Sehingga saya lihat bahwa tinggal mereka yang lebih jago saja memikat. Kalau semua pasti turun semua, karena yang diusung oleh partai politik, walaupun yang kemudian melalui jalur perseorangan dari akumulasi KTP kemarin cukup. Tinggal bagaimana mereka memenangkan hati masyarakat dengan konsep
bagaimana visi misi mereka didiskusikan, dipercakap secara baik di masyarakat, lalu ya terakhir ya strategi bagaimana memenangkan ini, karena bagaimanapun juga mesti ada pemenang. Kita tidak bisa menggunakan 2 kali 45 menit atau 2 kali 15 seperti di main bola tentunya. Jadi menang satu saja sudah, itu bagian dari undang-undang. Pak Ketua, ngomong bola ini saya teringat PSN ada. Oh iya, betul-betul. Saya ingat PSN ada. Sepertinya sepak bola itu mengalir dalam darah orang ada itu. Jadi ada kalau main bola di mana saja, seperti kalau kita ibaratkan tim-tim Eropa itu seperti kelas-kelas Real Madrid, Barcelona gitu. Yang main dimanapun main ada seperti main di kandang. Nah, tapi masalahnya selalu apa? Masalahnya ekspektasi orang ada itu terlalu tinggi. Orang ada itu dalam arti bukan orang ada yang di ada saja, orang ada yang ada di seluruh Indonesia. Ada harapan besar, bukan ada saja sebenarnya. Orang NTT juga berharap. Nah, ada ini kemarin dia main di Liga 1, Liga 2 ya. Liga 2. Itu orang NTT berharap ada jadi tim pertama NTT yang bisa main sampai Liga 1. Tapi itu belum mungkin mungkin skor dana juga ya, karena biaya tinggi juga. Ya. Bagaimana ke depan Pak Dewan mendorong ini pemerintah supaya membangun suatu tim kesebelasan yang bukan saja menjadi kebanggaan orang ada, tapi menjadi kebanggaan NTT. Oke, kalau omong soal bola, memang kalau ngada itu identik dengan bola kaki, betul. Dan sering dimana orang bilang ngada mania, mental bola. Sekarang stadion lebih jaga saja itu keliling dibuat oleh para ngada mania itu dengan gambar-gambar bola dan dilukis luar biasa. Bagi kita lembaga DPR, kita mendukung penuh, sehingga kemarin pada saat mereka teman-teman PSN dalam kurung itu dalam tanda petik dicurangi, kita sampai ke Mabes, terus kemudian ke PSSI juga. Tapi saya tidak tahu apakah di dalam bola kemudian ada mafia atau apa, kita tidak tahu. Tetapi prinsip orang ada ya main dengan sesungguhnya. Setiap pertandingan adalah final. Nah, tetapi ke depan kita harapkan ya, kalau kita dari aspek finansial itu belum cukup untuk bagaimana bola ini kita berada di liga yang cukup baik, atau tapi pikiran kita bahwa bagaimana kekuatan APBD sebenarnya tidak cukup juga, bahwa kita berada di Liga 1 saja kita sudah cukup berat, tetapi juga ada aturan-aturan yang ketika sudah ada di tahap tertentu itu support APBD sudah dibatasi. Maka kita mengharapkan ya, kalau kemudian ada yang mau membina ngada atau NTT secara umum dengan bola yang ke depan cukup berprestasi di tingkat nasional, saya pikir kita juga mesti membuka diri itu. Tapi hal lain, kalau kita tidak sampai ke tahap itu, bagi saya orang ngada, orang NTT, orang ngada atau orang NTT ada dimanapun, tetapi kemudian dia memperkuat klub apapun, tetapi ketika ada kebanggaan bahwa dia orang NTT, itu kebanggaan saya juga. Bahwa artinya sekolah-sekolah sepak bola atau apapun yang ada, karena kita punya value perbatasan dengan itu, sudah sekolah bola Bung Farid Franci sudah cukup, dengan Pak Menpora Mas Imam dulu cukup semangat, lalu mestinya juga di tempat-tempat lain, sehingga pada saatnya ada pemain-pemain pemain-pemain NTT yang ya mereka bertemu di Bali United atau kemudian di klub-klub lain, bahwa oh ternyata orang NTT ada di mana-mana. Bagi kita di situ sebenarnya, karena kalau kita harapkan satu buah klub ngada NTT, ada satu misalnya ngada tadi, dia ada di dalam tingkatan klub yang tapi soal kekuatan finansial juga yang pada saatnya menjadi hal yang memberatkan kita dengan provinsi kita yang mungkin dari aspek finansial yang cukup berat ini, bos. Apalagi sekarang ini dengan COVID ini. Itu mungkin dari pandangan saya sebagai
orang Ngada, orang Bejala. Mungkin masih terkait bola ini, saya ke Pak Bupati. Ini kan seorang itu kan tidak sekonyong-konyong dia jadi jago pemain. Dia staf pembinaan itu kan dari bawah. Garis dari para pembinaan anak-anak pemain bola ini ada di sekolah dari level SD sampai SMA, itu pemula lah. Bagaimana pandangan Bapak untuk pengembangan sepak bola di mulai tingkat SD? Baik, pertama ini pertanyaan yang sangat bagus, karena budaya Kabupaten Ngada itu bagian yang tidak terpisahkan dari budaya bola, dan segala urusan bisa diselesaikan dengan bermain bola. Itu ada hal yang positif. Dan hari Selasa kemarin saya bersama dengan tim memantau stadion Lebiaga dan melihat pemain-pemain Ngada junior. Di situ saya bertemu dengan tim pelatih, ada Pak Joni Dopo dan teman-teman. Itu mereka memberi sebuah pemahaman bahwa memajukan sepak bola Ngada tidak hanya mengandalkan sebuah dana APBD 2, dan sikap dan komitmen pemerintah Kabupaten Ngada bersama unsur pimpinan DPR cukup memberi perhatian yang serius kepada tata dan pengembangan sepak bola PS Ngada. Tapi itulah, dalam kurun periode tertentu semakin melangkah jauh dengan divisi-divisi tertentu, pembiayaan tidak sedikit, dan ini kesulitan yang ada pada pemerintah. Tetapi kami menghimbau siapapun yang mau melihat Ngada itu sebagai potensi sepak bola, maka silakan berinvestasi, karena Kabupaten Ngada mampu menghidupkan industri sepak bola ini. Dan pemerintah provinsi lewat sekolah keterbakatan olahraga itu memberi ruang, karena ada anak-anak yang berbakat sepak bola, silakan bergabung dengan Semaka Flowomora di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan bola ini biasanya tumbuh dan berkembang dari desa-desa, dan menjelang pilkada ini ada laporan-laporan pemerintah, itu ada penyelenggara masyarakat desa, KDS yang tidak netral. Kami sebagai pejabat Bupati Ngada akan mencari tahu, mendalami substansi, sehingga kepala desa yang tidak netral, aparat yang tidak netral, kita tertibkan sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, ini karena dua hal ini bertali temali, dan pemerintah Ngada berkomitmen akan mendukung pemain sepak bola Ngada junior di mana saja mereka tetap berprestasi dengan dukungan-dukungan, tidak hanya mengandalkan APBD. Dan selama ini persepak bola di bawah bupati-bupati, siapapun bupati selalu memberi perhatian lebih terhadap PS Ngada dengan tim-tim yang ada di sini. Saya kira ini hal yang sangat positif. Terima kasih. Saya kembali kepada Bung Moderator untuk bisa mengatur mekanisme seperti apa. Ini di penghujung pertemuan ini mungkin singkat saja Pak Bupati dengan Pak Ketua Dewan. Apa harapan dalam pilkada ini? Pak Wakil, Pak Ketua Dewan. Jadi tunggu Ketua Umum dulu. Oke, ini himbauan saya untuk masyarakat Ngada yang ada di Ngada, walaupun masyarakat Ngada dan masyarakat Ngada diaspora di mana saja berada, bahwa tanggal 9 itu sebuah proses demokrasi. Orang sering dengan bahasa sederhana bilang pesta. Kalau pesta demokrasi, kalau sebuah pesta itu artinya orang dengan riang gembira, orang dengan senang hati, orang dengan tanpa apapun tendensi, dengan tanpa apapun tekanan. Sehingga bagi kami untuk masyarakat Ngada sudah ada 5 yang ditetapkan oleh KPU. Mereka itu adalah putra terbaik Ngada, baik itu paket nomor urut 1 itu Firman, paket nomor urut 2 itu APRB, paket nomor urut 3 PS Good, paket nomor 4 Credo, dan 5 paket hebat itu putra-putra terbaik Ngada. Maka gunakan hak pilih dari Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang memenuhi syarat tentunya,